Oke CS, balik lagi di konten gua. Jadi gua udah lama nih ya nggak upload konten YouTube. Nah kebetulan di depan gua nih udah ada motor tambahan gua nih, bukan yang gua ganti ya, karena di Vario itu masih ada aman gua simpen. Nah ini dia Mio Sporty 2008. Oke, sebelum kita review motor ini dan kita ceritain ya kenapa gua ngambil motor ini, terus sejarahnya kenapa gua pengen Mio atau tiba-tiba dapat Mio. Gue doain kalian, gue berharap kalian semoga selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Oke, lanjut kita ke kontennya. Jadi, ini gue kenalin ke kalian, ini gue kasih nama Miko. Miko itu Mio Kuro ya. Kenapa Mio Kuro? Kuro itu hitam kalau bahasa Jepang lah ya. Karena gue tahu di Bimo, Kuro itu hitam, Bimo PD lah ya. Nah ini gue kasih nama Miko karena memang basicnya bener-bener dia itu memang warna hitam. Ini Mio Sporty 2008 warna hitam, full paper full paper ya, full paper, no YP. Nah, biasanya kan yatim piatu lah ya bahasa per-COD-an duniawi. Alasan gue ngambil motor ini, nah jadi kan proyekan Vico itu gue ngerasa udah lumayan lama, udah hampir 2 tahun lebih gue modif Vico, dan jujur kayaknya kedepannya Vico tuh bakal gue taruh di rumah aja si Vario Let All gue itu. Nah jadi gue tuh lagi nyari ada budget ya 5-10 lah ya buat sekalian resto modif. Itu gue cari motor. Nah beat segala macem, beat kabur. Nah beat kabur tuh lumayan susah tuh nyarinya. Kebetulan gue dapet ini sama kawan lama gue. Jadi gue ambil lah motor ini Nah gue ngambil motor ini murah. Ya dibilang murah enggak, mahal juga enggak ya. Tapi menurut gue oke lah. Dengan keadaan yang memang udah oke, itu gue ngambil di 5,5 sampai 6 lah ya. Gue nggak spill pastinya, pokoknya 5 sampai 6. Nah ini nih memang keadaannya udah lumayan oke nih. Di bagian body udah lumayan mulus, terus di bagian body cover juga udah lumayan oke. Baru ganti juga body covernya. Terus di bagian sini body covernya yang baru gue ganti, baru ya. Karena posisinya body cover yang lama itu dicoak sama owner sebelumnya. Nah terus kebetulan kan yang gue ambil nih motor ini kawan gue ngambil sama kawan gue, dia itu udah dicat di bagian sasisnya udah dicat, jadi di bagian sasis udah lumayan hitam lagi, jadi karatnya udah nggak ada ya. Di bagian body udah lumayan mulus, sama di body cover juga oke, udah aman banget lah ya. Jadi tujuan gue ngambil motor ini lanjut buat ke kantor aja sebenarnya, kayak beli kopi, ya beli ciki-ciki, atau mungkin bolak-balik kantor aja lah pagi, sore pulang gitu. Kalau misalkan mau jalan jauh tetap pakai Vico oke? Tujuan gua sih, karena memang gua ngebudget ini sekitar 10 jutaan memang buat motor ini. Atau mungkin memang kayak misalkan gua beli bahan 5.000 ya gua resto modifnya sekitar 5 jutaan kayak gitu sih. Ini gua bakal buat, nggak tahu ya bakal sehedon apa, sebagus apa, sekece apa, tapi buat sekarang ya udahlah gua biarin kayak gini dulu oke? Kayaknya udah ya, cukup sampai di situ dulu. Langsung kita spill ke modif-modifannya ya. Oh ya, kalau kalian mau ngeliat progresnya nih ya, sebelum jadi kayak gini, kalian bisa mampir ke TikTok gua. TikTok gua kalian bisa dicek mas-mas biasa, atau mungkin IG gua Ringga_Bina. Oke, kita bakal review detail nih ya. Apa aja yang udah gua rubah nih, dan apa aja yang gua benerin di motor ini. Kalian bisa simak video ini ya. Kita rubah kameranya jadi POV aja kali ya, biar lebih enak gitu guys ya. Oke, gasken. Oke, jadi ini udah kamera udah POV ya. Kita langsung dari kaki-kaki kali ya. Bakal gue jelasin apa aja nih yang gue ganti dan apa aja yang gue rubah ya dari posisi gue beli sampai udah kayak gini. Oke, dari ban dari gue beli itu langsung gue ganti ke MP27 ya. Ban bawahnya tuh Primac SK01. Nah, buat di bagian disk cakramnya ini memang udah bawaan dari kawan gue ini, owner sebelumnya. Gue suka juga nih cakram yang model kaki kayak gini, karena kebetulan di Mio Soul gue juga pakai disk yang kayak gini Nah buat di bagian kaliper, kalau kalian bisa lihat ini kalipernya dia pakai yang model new, kayak smile segala macem lah ya. Nah buat bagian selang remnya dia pakai yang model aftermarket gitu Nah jadi ini pengereman bagian depan udah aman banget, jadi nggak bakal gue otak-atik. Nah ini bonus pakai baut si stainless ya, 2 kunci Menurut gue udah oke lah buat bagian kaki-kaki depan. Nah buat velg dia masih pakai velg yang model Orion palang 5 ya. Jadi ini posisinya velgnya masih aman, masih bulat dan no bengkang-bengkang. Jadi dibuat kaki-kakian ini nggak bakal gue ubah-ubah sih, saat ini masih kayak gini dulu. Oke, lanjut ke shock ya. Nah shock ini kebetulan ketika udah nyampe di gua, posisinya itu udah nggak enak banget. Ternyata kita bongkar, ada di konten gua di TikTok gua, itu gua bongkar. Pernya udah lumayan hancur bagian shock depan ini. Jadi gue ganti juga pernya nggak diganti deh, sorry pernya nggak gue ganti, cuman gue tambah aja per ganjelan atas biar nggak ngejeduk, sama gue ganti asnya nih as bagian sini nih. Ini kita belok kanan dulu ya. Nah nih
Asnya gue ganti pakai aftermarket nih, tuh. Kalau kalian lihat ya, ini diganti pakai aftermarket. Jadi udah baru nih, tabungnya tetap pakai yang new ya. Karena ini kan basicnya sporty, tapi gue rubah ke new. Buat harga kita sepil kali ya. Nah kalau di ban ini ya gue lupa ya, kisaran 400 kurang lah ya, di atas 3,5 kalau ban ini ya. Ya kurang lebih 400 ribuan lah ya MP27 ini. Ukurannya 9/80 sama pentil ya, sekitar 400 ribuan. Kalau misalkan di bagian sok nih gue servis sama ganti asoknya. Kalau nggak salah gue lupa sih, ya sekitar 2,5-an sama jasanya, 300 lah kurang lebih. Nah terus karena memang posisi udah di gua itu dia nggak ada ini apa namanya speedometer nih, kabel speedometernya. Jadi kabel speedometer gue beli juga nih kabel speedometernya tuh gue beli seset ya, sama gearbox bawah sampai nyambung ke atas. Kalau nggak salah sih ya, kalau nggak salah itu gue ngebudgetin sekitar 50 ribuan gitu, 50 ribuan atau 80 ribuan lah ya, kalian hitung sendiri lah ya totalnya. Terus di bagian bodi kasar kebetulan udah oke banget nih, bodi kasar jadi aman, nggak semua gue ganti ya kan. Nah buat sen ini Sen Mio MX ya, Sen Mio MX ini kebetulan memang dari sananya. Kenapa nggak gue ganti? Karena masih bagus lah ya, buat ukuran motor harian masih bagus ini. Nah terus di bagian perkabelan nih, di bagian tameng sini banyak yang gue ubah Jadi di bagian sini banyak yang gue ubah. Bagian kabel-kabel ini kan udah gue ubah. Terus gue ganti juga nih soket-soketnya, empat-empatnya gue ganti biar bisa fungsi. Nah kita tes ya. Tuh ini sennya udah apa namanya gue ubah. Kalian bisa lihat sendiri ya, warnanya cerah banget ya kan. Kanan kiri ini bisa hazard rest tuh, karena ini saklarnya kita sepil ya. Nah buat seri gue pakai seri yang warna Ice Blue tuh ya, lumayan terang ini. Gue pakai yang model LED mata 3 gitu menurut gue udah oke banget nih di bagian tameng. Jadi nggak banyak gue ubah sih di bagian tameng. Lanjut ke sen LED udah ya kali ya. Oh ya nih, lanjut gue pasang juga nih dari bawaan yang gue order, yang gue beli itu dia nggak ada nggak ada apa namanya emblem-emblem gini. Jadi di bagian tamengnya ya udah polos aja gitu. Jadi gua beli ini pemanis lah ya. Ini gue beli di marketplace, murah sih, cuman sekitar 25 kalau nggak salah. Oke, kita lanjut ke bagian batok ya, kelistrikan ya. Kalau buat bagian batok ini udah gua ganti. Di bagian kabel-kabel itu gua rapihin lagi, beberapa kabel gua ganti, gua gulung ulang ya. Ini gua ngabisin biaya, bayar sama kawan gue tuh gue lupa ya, kurang lebih kayaknya sekitar 100 ribuan lah ya. Gue minta tolong kawan gue itu karena 2 kali ya, karena kabel ini gue urut juga kabel bagian sini. Nah ada buat bagian di headlamp. Nah ini headlamp masih bawaan dari kawan gue, dari owner sebelumnya. Karena di bagian lampu menurut gue udah oke banget nih, pakai LED mata 6 nih, 6 tambah 6 mata 12 jadi udah oke lah, masih aman. Terus di bagian mika dia ori Stanley, jadi nggak gue ganti dulu ya buat saat ini. Mungkin di bagian kelistrikan masih aman sekarang, udah gue ganti dan kurang lebih kayaknya bakal lama sih gue biarin dulu aja, nggak bakal gue rubah ke full wave ya. Tapi kedepannya kalau misalkan mungkin gue hilaf, mungkin bisa gue buat full wave nih di bagian kelistrikan. Nah di bagian baut ini gue ganti baut murah nih, baut bangunan yang di chrome. Nah tapi gue juga udah ada sih sebenarnya baut stainless. Cuma sebenarnya kalau misalkan baut-baut ini gue ganti stainless, gue hilap, takutnya nanti gue buat ubah stainless semua karena memang sesuai yang gue inginkan dari awal. Ini motor ini gue buat memang buat harian aja, nggak mau yang terlalu banyak-banyak gue modif sih. Oke, bagian depan udah kali ya, udah gue sepil beberapa budgetnya lah ya. Ini juga udah gue ganti, pokoknya nganuin soket ini sama kabel kurang lebih bisa 150 ribuan lah ya. Sama beli soket songket, beli segala macam. Sama ini juga beli apa namanya sok depan gue ini, beli seal, ganti sok ya 3,5 ya, kurang lebih kalian hitung sendiri lah ya. Lanjut ke bagian tengah nih, kita spill bagian tengah kali ya. Buat bagian tengah ya mungkin kayak ini tadinya ada kantong gitu loh kantong yang besi jaring-jaring itu, cuman gue udah copot jadi biarin kayak gini aja. Nah terus di bagian gantungan barang nih, ini gue jual juga nih di toko oren gue. Nah terus gue ganti yang kayak gini ya, ini fungsi kuat juga nih, kokoh. Terus dia juga udah gue kasih buat probol ya dalam penjualannya. Jadi ini masih mulus, masih aman banget nih, mulus. Nah di bagian speedometer di bagian speedometer itu gue ganti pakai Mio Sporty, Mio Smile maksud gue. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya, pakai Mio Smile. Nah di bagian kabel-kabel juga gue urut lagi tuh, ya kan? Gue urut lagi, udah rapih lah. Ini gue beli speedometer kalau nggak salah 80 ribuan ya. Gue beli 80 ribuan, mereknya OSK.
Nah kalau misalkan di bagian saklar gue pakai saklar Vietnam nih dari bawaan owner sebelumnya ya. Saklar Vietnam, tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Saklar kan saklar Vietnam, jadi ya nggak gue ubah apa-apa. Cuman nih tadi sebelumnya di bagian sini nih lampu senjanya pas ditengahin kayak gini nggak fungsi. Terus gue bawa ke tempat kawan gue urut kabelnya jadi aman. Jadi sekarang ketika kita geser ke tengah ya, nomor 2 dia hidup lampu senja, nomor 3 dia hidup lampu utama. Nah ini tetap gak gue fungsiin karena bakal ribet ya sudah. Starter fungsi aman, sen bisa hazard, bisa kanan kiri. Ini lampu dim bisa, cuman lampu jauhnya putus jadi nggak terlalu fungsi. Gue nggak pakai lampu jauh juga. Lampu klakson aman. Terus di bagian saklar ini masih aman banget lah ya. Nah terus di bagian spion nih spion gue pakai Yamaha X1 atau mungkin 125Z lah ya. Karena memang gue berusaha banget motor ini nggak murtad alias masih pakai part-part Yamaha. Nah kurang lebih kalau kayak spion ini gue spill harganya sekitar 80 ya, gue lupa, sekitar 80 ribuan. Nah handle gue ganti nih seset. Handle gue ganti seset. Sama dudukan spion kanan kiri gue juga beliin baru karena dudukan spion yang bawaan motor ini pas nyampe rumah itu udah pada dol. Jadi gue ganti. Nah kalau buat handle seset kanan kiri sama dudukan spion ini gue lupa harganya berapa ya. Yang pasti kisaran sekitar 150 ribuan kalau nggak salah, atau 100 ribuan lah kurang lebih kayak gitu. Nah kalau buat speedometer ini udah fungsi banget ya udah jadi wah udah fungsi semua. Cuman memang iya minusnya nih di bagian indikator tangki nih. Masih bingung banget gua nyari selanya karena ini nggak fungsi, tapi ya udah aman. Toh juga motornya nggak dipakai touring jadi aman aja lah ya. Oke, kita turun ke bawah nih ya. Ini oh ya ini batok juga ori nih. Ori kalau nggak ori ini gua lupa ya, Win kayaknya nih ya. Bagian batok ini body kasarnya. Nah, sisanya ori sih body kasarnya. Nah, terus di bagian kontak nih kita sepil kontak kali ya. Nah, kalau buat kontak, kalau buat kunci kontak di Miko di motor gue nih gue rubah sendiri. Kunci kontak gue pakai Miosol ya. Ini kayaknya memang aspal sih. Asli tapi palsu, tapi lumayan lah ya. Buat harga gue lupa kayaknya 80 ribuan gue beli itu. Fungsi aman, cuman ya memang ketika pemasangan gue harus potong dikit di bagian kunci stangnya karena dia kepanjangan gitu dipakai di Mio Sporty gue ini. Tapi ketika di kunci stang udah aman karena udah gue gerinda tuh. Aman dia. Gak bisa. Nah, ya. Kalau di kunci stang kenapa gue selalu ngerekomendasikan ya kalau kalian pakai Mio Sporty pakai kontak sol. Gua rasa kontak sol ini yang paling gampang nge-PNP-nya ya. Tinggal dibaut atau mungkin kalau ada yang kepanjangan di kunci stang dipotong, digerinda ya di bagian kunci stang yang masuk ke bagian sasis kita ini. Terus dibuat dua baut yang di situ pas, bener-bener pas Jadi nggak usah ribet lah ya, tinggal dikencengin aja pakai kunci L5 kalau nggak salah di dalam sini. Dia itu udah pasang. Fungsi ya kan, cakep juga sih menurut gua. Cuman memang ini gue minusnya nyowaknya kurang rapih aja sih. Ini gue nyowaknya cuman pakai cutter sama gerinda, mini grinder gitu. Tapi menurut gue overall udah lumayan oke lah, ya kan. Udah sih di bagian tengah kayak gitu aja. Buat kunci kontak sama jasa ya anggap aja lo kalau misalkan lo ke bengkel ya anggap aja 100 ribuan lah ini ya. Nah terus kalau buat baut-baut nih, baut-baut gue rubah juga baut-baut gue rubah pakai yang chrome yang model. Lihat nih ya, baut-baut gue rubah yang chrome tuh. Chrome ya kan, pokoknya chrome-chromean semua lah tuh, pokoknya pakai yang chrome-chromean semua. Nah ini gue baut murah sih kayaknya 30 ribu dapat banyak ya, tapi ini bahannya bukan bahan stainless ya tuh gue pakai bahan yang besi di chrome gitu. Nah tambah juga nih stiker yang dari paketan gue beli di depan tadi ya nih, paketan sama emblem depan itu juga udah gue pasang stiker. Terus di bagian tengah nih, bagian tengah di bawaan sebelumnya, owner sebelumnya dicowok di sini. Ya mungkin biar nggak panas atau biar modif juga, gue nggak tahu lah ya. Dicowok di bagian sini, cuman udah gue beliin lagi nih yang originalnya. Nah, buat stripping sama behel ya. Kalau stripping ini memang dari bawaannya. Nah, kedepannya mungkin bakal gue ganti. Biar di depan juga ada strippingnya rencananya sih. Oke, buat dari bodi kanan kiri ya beberapa ada yang patah tapi nggak bakal kelihatan sih. Patah bagian dalam juga. Kalau misalkan bodi kasar masih kinyis-kinyis banget, orang masih baru lah bodi kasar. Dari bagian jok ini nggak bakal gua rubah, gua udah suka nih sama bentuknya begini, empuk, nyaman juga. Jadi di bawahnya itu ada busa ya, di atas dikasih matras tipis nih, nggak terlalu tebel, dibuat bergelombang. Nah kalau buat jasanya buat jok kayak gini sekitar 100 sampai 200 ribuan Nah kalau misalkan sarungnya relatif ya, 100 sampai 150 ribu, ada yang 200 ribu nih gua pakai
yang MBTEK tuh ya. Terus kalau misalkan looknya kayak gini, menurut gue udah oke banget lah buat di Mio harian. Oke, kita lanjut ke bawah ya. Nah, dari bawaan si owner sebelumnya dia nggak ada footstep bawah, karena ini 2008 jadi memang ori pakai step ya, bukan non step. Gue beli step tuh kalau nggak salah 80.000 ya kanan kiri. Dan ini oke kok bahannya tuh, enak juga ya, fungsi aman. Nah, lanjut ke bagian knalpot nih. Nah, knalpot tuh gue pakai Predator yang model terbaru nih, memang PNP buat Mio, cakep ya. Ini gue beli harganya sekitar 700 ribuan. Baut-baut rapih. Nah, cuman memang baut-bautnya udah di overbore nih, ukurannya jadi ukuran 14 ya bautnya tuh, kalian bisa sendiri ya. Ini udah pakai M10 nih dratnya. Kalau nggak salah bawaannya tuh M8 lah ya. Baut 12 aslinya. Jadi knalpotnya sekitar 700 ribuan. Sama udah sih, pasangnya gampang kok. Sama beberapa baut nih, gue beli baut ini, beli baut-baut buat gue lengkapin ya. Total nih kayak baut kayak gini nih, gue kasih ring tuh biar rapih aja guys. Gue beli harganya kalau nggak salah sih sekitar 50-100 ribu gue beli, karena memang baut-baut murah aja. Oke, lanjut ke ban belakang ya. Ban belakang ini kita sepil nih, gue pakai MR01S. MR01 ukurannya 90/80 tuh. Kalau yang depan sama 90/80, cuman bedanya itu gue pakai ban FDR MP27, yang belakang gue pakai MR01 tuh. Kalau MR01 ini looknya ya kayak lebih besar aja. Sebenarnya kalau misalkan ukuran dia sama MP27 udah sama, tapi kalau gue sih udah paling cocok MR01 yang belakang ya. Kalau ban kisaran 350 sampai 380 gue lupa, termasuk sama pentil, oke? Jadi ban ini di depan belakang kurang lebih 800 ribuan. Oke, lanjut ke bagian mika belakang. Ini udah gue ganti juga, pakai yang lebih baru tuh, kalian bisa lihat sendiri. Sen masih pakai yang bohlam, belum LED. Sengaja biarin dulu aja. Kalau sen, plat ya jelas, platnya mengkilat tuh, kinyis, udah putih ya platnya ya. Spakbor masih bawaan owner sebelumnya karena masih bagus, aman aja. Nah, kita diliatin langsung ke sebelah kiri. Oh ya, pas gua nyampe itu box filternya udah lumayan hancur, jadi gue beli ini. Kalau nggak salah ya box filter ini gue beli berapa duit ya? Kayaknya seset ya, depan belakang 80-100 ribu, 80 ribuan kalau nggak salah. Ini posisinya udah nggak digunakan ya, karena itu udah pakai karbu PWK. Nanti gue spill ya spek-spek karbunya. Oke. Nah, langsung aja nih ke sok. Nah, kalau sok gue pakai sok dari bawaan Vario gua, tingginya kayaknya 325, kalau nggak 320 atau 330 ya ini sok gua. Gue pakai sok model Vario. Ini kayaknya gue beli dulu Aspira nih, model Aspira. Harganya kalau nggak salah 200 atau 2,5, gue lupa. Ini udah nyaman, jadi kemungkinan bakal gue ganti ke aftermarket kecil sih. Nah, karena gue udah pakai kunci kontak sol, nah ini juga gue ganti nih. Jadi ini seset sama belakang udah satu kunci. Buat baut-baut nih, buat baut yang besi chrome lah ya. Oke, nah buat CVT ya, CVT bakal gue spill apa aja yang gue ganti. CVT itu gue ganti bagian dalaman CVT udah gue ganti juga. Covernya juga udah gue ganti nih, covernya pakai yang original. Covernya gue beli sekitar 120 ribuan. Sama buat CVT udah gue lengkapin juga nih. Nah, selaan gue beli 45 apa 40 ribu gue lupa. Ya sekitar segitulah ya. Itu pakai yang aftermarket Yamagata apakah NZ gue lupa. Nah, kalau misalkan step sama ya, kanan kiri tadi. Nah, kalau misalkan ini kan udah lumayan tinggi nih si bagian ban gue nih. Nah, gue ganti standar gue pakai yang ring 17. Ini gue beli murah juga kalau nggak salah ya 30 ribuan lah. Nah, karetnya gue pasang nih, karet yang lebih tebal. Udah itu ke mesin kali ya. Ini kita spill mesinnya. Buat mesin sekarang itu posisinya 54. Ya 54 harian lah, noken, porting gitu kan. Karbu gue pakai PWK Scarlett. Nah, kalau buat spek udah sih gitu doang paling. Kirian, nah kalau kirian gue pulih custom, udah dicowak lah ya. Udah buat harian, aman, enak pokoknya. Kalau buat spek mesin gue rasa udah cukup banget buat harian. Pakai PWK Scarlett 26 dengan settingan yang dibilang boros enggak, irit juga enggak. Ya seliter lah buat PP kantor. Seliter itu bisa 2 hari lah ya. Menurut gue udah oke banget dengan 54 noken porting ya 54 noken lah jatuhnya standar harian. Udah oke banget nih. Dan kalau misalkan ditanya
Bang, lo mau pakai injeksi nggak? Ya pengen kalau ada duitnya. Cuma kan budget injeksi lumayan. Tapi overall nih motor dipakai harian udah enak banget, udah bungkus banget lah. Buat bawahan juga enak banget, responsif. Karena kalau kalian tahu PWK, bawahannya mantep banget lah. Memang agak lumayan apa ya bawahannya. Gue bisa nyebut PWK ini bawahannya lumayan brutal lah ketimbang yang PE. Karena kalau PE itu biasanya bawahannya tuh lebih smooth, lebih kalem gitu dia. Cenderung tenaganya lebih mendatar gitu. Kalau PWK ini bor gitu ya. Ya sekencang-kencangnya Mio menurut gua 54 di motor gua saat ini udah oke banget. Udah bungkus lah menurut gua. Mungkin kedepannya bakal gue spill lagi nanti kalau ada proyekan apalagi di motor gue ini. Kalian ditungguin aja. Jangan lupa kalian subscribe di YouTube gua ya es ya. Karena nanti ketika ada proyekan kayaknya gue bakal seru ini. Gue buat konten YouTube kayaknya bakal lebih seru sih. Oke? Kalian bisa tulis di kolom komentar apa aja yang mau kalian tanyain. Nanti gue bakal coba bantu jawab. Oke? Gimana menurut kalian Mio Sporty gue ini tahun 2008? Dan kalian bisa komen di bawah. Yaudah, gitu aja Sampai jumpa di konten gue selanjutnya.